dengan melakukan hal-hal ini, kita kemudian akan mendapat kodam yang berkarakter baik. Kita akan terhindar dari kodam-kodam yang berkarakter jahat. Janji kuele bahwa ketika seseorang ingin memiliki kodam, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ini bisa dicoba untuk siapa saja, akan tetapi saya ingin berpesan, persiapkan mental dan harus dalam kondisi benar-benar berani, tidak boleh takut. Untuk cara yang pertama, ketika seseorang ingin memiliki kodam pendamping, yang harus dilakukan yang pertama harus membersihkan dirinya. Jadi dia harus membersihkan dirinya dengan melakukan puasa weton, puasa putih, dan lain sebagainya. Intinya membersihkan diri. Jadi jangan sampai kemudian kita dalam kondisi yang kotor. Kita harus benar-benar bersih jika ingin memiliki kodam. Lalu yang kedua, lakukan tirakat. Tirakat ini sangat penting untuk menyelaraskan energi manusia dengan energi kodam. Tirakat ini bermacam-macam jenisnya. Bisa melalui melek bengi, puasa daging, atau lain sebagainya. Ini kedengarannya sangat sederhana, akan tetapi tidak semua orang bisa menjalani ini. Jadi kita melakukan puasa, melakukan melek bengi, juga melakukan puasa daging. Jadi dalam beberapa hari ketika seseorang sedang memiliki hajat, ingin memiliki kodam, maka berhenti dulu untuk mengkonsumsi daging. Untuk penjelasan manfaat puasa daging atau puasa tidak memakan makanan yang bernyawa, nanti bisa dijelaskan di video yang selanjutnya. Lalu kemudian menyambangi leluhur. Jadi menyambangi makam-makam leluhur, misalnya kakek, buyut, atau juga ke makam-makam pepunden yang dikeramatkan. Ini harus dilakukan karena mereka-mereka ini semasa hidup bisa saja memiliki kodam-kodam pendamping yang ketika mereka mengizinkan, bisa saja salah satu dari kodam pendamping yang mereka miliki ikut dengan orang yang menyambangi makamnya. Nah ini. Lalu kemudian untuk selanjutnya beribadah, melakukan ibadah. Jadi silakan lakukan ibadah sesuai syariat masing-masing, menurut keyakinan masing-masing. Makna dari ibadah ini tidak sempit, akan tetapi sangat luas. Jadi tidak hanya menjalankan syariat saja, akan tetapi lebih dari itu. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita tolong. Ini salah satu contohnya. Jadi maknanya sangat luas. Jadi berusahalah semanfaat mungkin keberadaan kita, jadikanlah semanfaat mungkin. Ini juga akan membantu karena dengan melakukan hal-hal ini kita kemudian akan mendapat kodam yang berkarakter baik. Kita akan terhindar dari kodam-kodam yang berkarakter jahat.
Ini sangat penting untuk dilakukan ketika seseorang ingin mendapatkan khodam pendamping. Tentunya khodam pendamping yang berkarakter baik. Nah ini, untuk berikutnya berkelakuan baik. Jadi seseorang ini harus berkelakuan baik. Kelakuan baik ini juga punya makna yang luas, tidak sempit. Tidak hanya kita baik dalam diri kita saja, kita baik dalam pergaulan kita saja, akan tetapi lebih daripada itu. Jadi seseorang ini harus berkelakuan baik, terutama menghindari larangan-larangan Gusti Allah seperti mencuri, mabuk, main perempuan, judi, dan lain sebagainya. Kalau orang Jawa mengistilahkan ini dengan sebutan molimo. Jadi jangan sekali-kali orang yang menginginkan khodam pendamping ini melanggar larangan-larangan Gusti Allah, terutama 5 hal ini, yaitu molimo, tidak boleh minum, main, maling, madat, dan madon. Ini sangat penting untuk dihindari agar tujuan seseorang ingin memiliki khodam pendamping, kemudian dia mendapatkan khodam yang berkarakter baik, sehingga keberadaan dari khodam yang kemudian dimiliki bisa bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah ini, jadi ini beberapa hal yang bisa dilakukan kalau seseorang ingin mendapatkan atau memiliki khodam pendamping. Ini bisa dilakukan, akan tetapi harus dengan niat yang sungguh-sungguh, yang mantap, dan jangan takut. Selain dari menginginkan khodam pendamping, seseorang juga harus tahu resiko yang akan dialami ketika dia melanggar pantangan-pantangan dari khodam ini. Inilah beberapa cara untuk mendapatkan khodam pendamping. Sekiranya bagi yang ingin mencoba cara ini, silahkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya selalu titip pesan, apapun yang dipercayakan kepada kita, hendaklah untuk bermanfaat untuk diri kita maupun diri orang lain. Tetap mengingat Gusti Allah bahwa segala sesuatu termasuk kekuatan khodam ini atas kehendak dan izin Gusti Allah. Mula